Kemudian tingkatan yang kedua, ats-tsabat 'ala sunnah wa dhidduha bid'ah. Istiqamah dan konsisten di atas sunnah dan lawannya adalah bid'ah. Ya, konsisten di atas sunnah dan lawannya adalah bid'ah. Maka ini juga penting. Ya, karena sunnah itu diperintahkan oleh Allah dan diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, 'addu 'alaiha bin nawajidh." Berpegang teguhlah kalian kepada sunnahku dan sunnahnya para khulafa ar-rasyidin dan gigitlah dengan gigi geraham kamu. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala an, "Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum." Ittiba'lah kalian, jangan kalian berbuat bid'ah, sesungguhnya kalian telah dicukupkan. Dan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, beliau berkata dengan perkataannya yang masyhur, "Al-bid'atu ahabbu ila iblis minal ma'siyah. Li'anna al-ma'siyah yutab minha, wal bid'ah la yutab minha." Bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis daripada maksiat. Karena maksiat masih diharapkan bertobat darinya, sedangkan bid'ah sulit diharapkan bertobat darinya. Maksud perkataan ini, kata para ulama, bukan berarti ahlul bid'ah tidak bisa bertobat. Bisa bertobat, tapi sulit untuk bertobat. Kenapa? Karena dia mengamalkan amalan tersebut dengan keyakinan kalau amalan itu benar. Sedangkan orang-orang yang berbuat dosa dan maksiat, dia berbuat dosa dan maksiat meyakini kalau dosa itu perbuatan salah. Makanya orang fasik, dia ketika berbuat maksiat sebagian mereka menyendiri. Berbeda dengan para pelaku bid'ah. Dan subhanallah, antum lihat bahayanya bid'ah. Siapa yang membunuh Utsman ibn Affan? Utsman ibn Affan siapanya Nabi SAW. Menantu Nabi SAW. Menikahi dua anak Nabi Muhammad SAW. Yang membunuh Utsman ibn Affan bukan pemabuk. Yang membunuh Utsman ibn Affan bukan pezina. Yang membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an bukan orang-orang yang meninggalkan sholat atau seterusnya. Yang membunuh Utsman ibn Affan seorang muslim, ya, yang taat, yang rajin beribadah. Namun dia memiliki pemikiran bid'ah sampai menghalalkan darahnya Utsman ibn Affan. Maka Utsman ditusuk dan dibunuh oleh mereka, dan mereka ketika membunuh Utsman ibn Affan radhiyallahu an, menantu Nabi sallallahu alaihi wasallam, taqarrub, diniatkan mendekatkan diri kepada Allah azza wajalla. Maka antum lihat bahayanya bid'ah. Bagaimana seseorang bisa membunuh menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dengan niat menginginkan pahala di sisi Allah azza wajalla. Siapa yang membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an? Ali bin Abi Thalib siapanya Nabi SAW. Sepupu Nabi SAW plus menantu Nabi SAW. Yang dipuji oleh Nabi Muhammad SAW. Khulafa ar-Rasyidin, khalifah. Yang dibunuh oleh orang ahli Al-Quranul Karim. Yang direkomendasikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Abdurrahman ibn Muljam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala ketika Amr ibn al-As radhiyallahu an meminta guru ngaji, maka Umar mengatakan, aku mengirim kepada engkau orang terbaik yang aku miliki, Abdurrahman ibn Muljam atau Abdurrahman ibn Muljim, ahli Al-Quran. Dia direkomendasi oleh orang terbaik di zamannya, dan dia juga membunuh orang terbaik di zamannya. Dia direkomendasi oleh Umar dan membunuh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan dia membunuh taqarruban ilallah, mendekatkan diri kepada siapa? Allah azza wa jalla. Maka ini menunjukkan bahayanya bid'ah. Oleh karena itu seseorang harus hidup di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aqidatan, baik aqidah, baik amal ibadah, baik akhlak, baik muamalah. Dan dia bangun keluarga dia sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ajarkan istri dan anak-anaknya bagaimana sunnah Nabi SAW dari semenjak bangun tidur hingga tidur kembali, agar dia mendapatkan keberkahan.